Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wahyu Ramadhani, NIM A11.2021.13681. Di sini saya akan menjelaskan tentang certainty factor berdasarkan sampel data, di mana data tersebut akan kita olah untuk menentukan penyakit apa yang diderita oleh pasien dengan berdasarkan data-data tertentu. Di sini saya ada 3 data, yaitu gejala, kondisi pasiennya, dan nama penyakit. Kita buka dari penyakit dulu. Nah, ini adalah penyakit daripada apa itu namanya, kodenya, lalu ada penyakit apa dan gejalanya apa. Untuk gejala ada ini, saya bukakan lagi. Sebentar. Nah, untuk gejala ada kode, nama gejalanya apa, lalu nilainya berapa. Nilai ini akan kita nanti kita hitung untuk menentukan daripada penyakit dan gejala apa yang sesuai. Dan jika kita dihadapkan pada pasien tertentu, misal seperti ini datanya, sebentar masih loading. Oh, saya klik pasien maksud saya. Nah, jika ada pasien seperti ini, misal dia gejalanya pusing, batuk, dehidrasi, keringat, menggigil, nanti kita akan hitung tingkat kecocokan antara gejala dan prediksinya seperti apa. Kita langsung ke tempat. Di sini saya akan menggunakan Google Colab. Biasanya pakai bahasa Python. Nah, kita import library. Oke, kalau sudah kita tambahkan kode. Nah, di sini saya akan menggunakan library dari Python, yaitu Pandas, untuk memproses daripada CRUD dari sebuah elemen-elemen pada tabel, yaitu mengubah, menampilkan, dan sebagainya. Lalu saya akan mengimport juga NumPy SNP sebagai pengolah perhitungan nanti untuk memperoleh hasil. Kalau sudah, kita run. Nah, jika sukses dia akan centang seperti ini. Nah, jika sudah, kita load datasetnya yang akan kita proses. Di sini saya sudah mengupload ya, ini 3 data ini, yaitu tes gejala, pasien, dan penyakit. Untuk loadnya kita masukkan ke file. Kita load dengan nama, kita tampung di data gejala, lalu kita menggunakan library Panda untuk meread CSV-nya, karena di sini ekstensinya CSV. Nah, untuk nama filenya kita masukkan tes gejala.csv. Kalau sudah, kita run. Oh maaf, saya belum tampilkan ya. Tinggal dipanggil aja variabelnya. Kita Ctrl Enter untuk run. Nah, tampak di sini kayak jelek ya. Ada kayak koma-koma dan tidak rapi. Kita tambahkan delimiter, yaitu untuk memisahkan tabelnya supaya kelihatan bagus. Nah, tampak bagus tabelnya karena kita kasih delimiter. Untuk yang pasien dan penyakit juga sama, tinggal kita ganti nama variabel dan file yang kita read. Pasien,
Kita copy biar cepat. Oke, kita run juga. Oh, beda data pasien. Oh, maaf. Ini bukan data pasien, tapi tes pasien. Nah, begitu juga dengan penyakit. Kita copy lagi. Salah. Ctrl C, Ctrl V. Terus ini kita ganti data penyakit. Lalu ini tes penyakit. Ctrl Enter. Dan dia akan ambil penyakit. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Kita cek apa itu namanya, data yang sama pada ini pasien, yaitu gejalanya kita samakan di ini apa itu namanya, gejala. Kan ini ada pusing, kita samakan kodenya, lalu kita tampilkan nilai dari gejala dan nilai dari data pasien. Cek data yang sama dari pasien dan gejala. Untuk mengeceknya kita perlu tambungan juga, kita data sama aja. Lalu kita merge atau bagi apa itu namanya, tabelnya supaya sama. Di bagian kiri ada data gejala dan yang kanan ada data penyakit. Oh, kurang merge-nya. Data penyakit, salah, data pasien menurut saya. Pasien, karena yang kita akan cocokkan antara pasien dan gejalanya. Untuk bagian kiri kita ambil nama dari gejalanya, left on, kiri pada nama, karena saya menggunakan nama pada ini ya, nama. Oke. Lalu untuk bagian kanan, oh maaf, ini apa ini? Untuk bagian kanan, oh kurang tadi ya, left on. Yang kanan right on. Yang kanan kita cek gejalanya, yaitu data pasien, gejalanya apa. Nah, kita cocokkan, jika sama kita akan merge jadi satu tabel. Kalau sudah dengan kalau sudah kita lihat isinya. Nah, kita lihat nama dan gejalanya sama, dia akan menampilkan kode yang sama juga. Nah, nilai inilah yang nilai X dan Y ini kita akan hitung untuk menentukan hasil CF, langkah awalnya. Jadi hasil CF langkah awal daripada certainty factor tersebut. Kalau sudah, kita akan hitung. Oh, kita tambahkan teks. Hitung. Oh, hitung data yang sama. Kita hitung untuk data yang sama itu dengan cara itu data sama dengan indeks atau kolom ke hasil CF. Nah, di sini kita akan membuat kolom baru sebagai hasil dari perhitungan hasil CF sementara tadi untuk jadikan perbandingan nanti. Di sini data sama
kita akan apply, masukkan dengan lambdanya, di mana baris dari pada nilai X dikalikan dengan row baris daripada nilai Y yang aksesnya adalah 1. Nah, tipe kurang B. Akses ini iya, dia itu integer, jangan dikasih tanda petik karena nanti nggak dianggapnya maaf ini posisinya salah di luar kurung kurawal. Nah, kita coba print data sama. Dia nanti akan hasil CF ini menghitung daripada ini, maksud saya menampung perhitungan dari baris nilai X dan nilai Y. Dan tiap nilai X dan Y dikali dan dimasukkan ke hasil CF. Nah, di sini ada hasilnya 0,40, 10, 0,08, dan 0,40. Kalau sudah, kita akan mencocokkan gejala dari tiap penyakit. Kan kita sudah dapat hasil CF, lalu kita akan hitung pencocokan dari penyakit terhadap gejala terhadap penyakitnya. Kalau tadi kan gejala terhadap pasien, sekarang gejala terhadap penyakit. Nah, kita bikin baris kode baru. Untuk menampung pencocokannya ini kita akan tampung dalam nilai-nilainya. Nah, nilai inilah hasil dari pencocokan tersebut. Maka kita perlu array nilai-nilai untuk menampung hasilnya. Nah, untuk mengecek pencocokan kita perlu sebuah loop karena kita perlu mengecek satu persatu. For kita akan mendapatkan indeksnya dan juga barisnya, yaitu indeks dan baris kita akan cocokkan untuk mendapatkan datanya, data penyakit, karena yang akan kita cek yaitu data penyakit. Kita iterasi tiap baris. Value dari gejala kita tampung, gejala value sama dengan jika kita lihat tiap gejala ini kan ada kayak beberapa data. Nah, kita perlu dapatkan tiap value-nya dan kita tampung di gejala value. Jadi tiap-tiap data itu bersifat individu, tidak seperti tadi dikelompokkan jadi satu. Kita split. Untuk pembaginya kita pakai split. Yaitu kita ambil nama kolom dan kita split. Jika kita cetak, nah, jika kita lihat, ini kita ada satu data ya, gejala value. Karena dia cuma ngeloop sekali aja. Kalau sudah didapatkan datanya, karena dia sekali ngeloop aja terus selesai, kita harus dapatkan semua data. Nah, kode value ini didapat dari data gejala ya. Di data yang sama, maksud saya. Karena kita tadi sudah ngeloop ini data sama.
Data sama ini kita pakai untuk mendapatkan kodenya, yaitu dengan row kode, maksud saya kolom kode. Tiap kode value di kode itu. Nah, jika kita ingin mendapatkan tiap-tiap kode, yaitu dengan pengecekan kode yang sama pada value di gejala. Nah, kita perlu if kode value sama dengan atau berada di gejalanya. Nah, kita masukkan ke frekuensi. Ini kita akan menghitung frekuensi. Kode tadi didapat, lalu kita hitung frekuensinya. Untuk memasukkan ke dalam variabel baru, kita append atau masukkan baris daripada kode ya, karena kita akan mengecek tiap kode. Kalau sudah, nah terlihat ini kuning karena kita belum punya array frekuen. Kita bikin array kosong untuk tampungan. Lalu untuk nilai-nilai juga kita append data sama, di mana indeks ke data sama, kode, sama dengan kode value. Nah, ini yang saya maksud tadi mencocokkan terhadap gejala dan gejala penyakit. Yaitu jika data sama di mana indeks ke data sama kode itu sama dengan kode value, maka kita append ke nilai-nilai atau masukkan ke nilai-nilai. Kalau sudah, oh kurang. Di sini kita kasih juga indeksnya. Yaitu indeks ke kode value di mana kolom hasil CF, yaitu perhitungan tadi, kita ambil value yang paling awal. Value kayak 0. Coba kita run. Apakah ada error? Oh, nggak ada. Kita coba print nilai-nilai. Karena array kita butuh print. Kita lihat isi dari nilai-nilainya. Oh, kosong ternyata. Oh, ini salah saya. Oh, ini bukan di sini. X. Nah, di dalam sini. Kita enter. Oh, masih kosong ya. Data sama kode. Data sama kode. Sama dengan kode value, terus ditutup. Hasil CF. Values ke 0 kurung. Dia tidak masuk gejala value. Oh, sorry. Di sini tidak ada split. Splitnya kita kasih kalau ada ini jika berarti dia harus di split. Nah, dia di sini error karena splitnya sudah berhasil dan hasil CF-nya salah. Hasil CF-nya harus dari sini.
Nilai-nilai sudah kita pen. Kita lihat errornya ada. Oh, hasil CF di sini tidak sama. Nilai pen data sama, data sama, data sama, data sama, kode sama dengan kode value sudah tutup. Terus coba kita enter. Nah, oh kalau gini, oh ya paham, paham. Sorry, tadi salah. Kalau gini dia dianggapnya satu apa itu namanya tadi tidak. Oh ternyata tadi kesalahannya di split memang. Saya lupa split. Nah, ini adalah hasil daripada nilai-nilai yang sekiranya sama dengan gejala. Kita coba hitung frekuensinya. Frekuensi daripada itu kita hitung. Kita kasih variabel hitung frekuen sama dengan kita pakai series daripada hasil frekuen tadi. Kita hitung value count karena isinya atau value-nya akan kita hitung di mana sudah kita coba print. Oh, errornya kenapa tuh? Oh, ada 7. Mm, 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 mm. Oh, ini kan sudah dihitung tapi belum kita tampilkan. Soalnya ini tuh bersifat indeks. Maksud saya indeks ya. Jadi tidak langsung di print, kita ubah frekuen sama dengan value-nya aja kita ambil. Nah, kita run. Oh, belum tampilkan ya. Sorry. Nambah di error. Oh, PT tidak ada series. Oh iya, sorry. Ini bukan S kecil tapi S besar. Nah, value-nya ada 4, 2, 2, 1. Nah, kita lihat ini tidak urut ya. Karena kalau urut nanti perhitungannya berubah. Soalnya ini kan sudah diurutkan dari sininya, maka kita harus kasih tanda sortingnya, kita harus jangan urut atau false. Nah, sudah seperti itu. Data sudah dapat yang cocok, yaitu dari perhitungan ini tadi. Kita cocokkan data tiap gejala dan ada ini. Dan untuk tiap frekuensinya juga kita sudah hitung dari data yang sama tadi. Ini coba tak pindah bawah aja. Oke, sip, sama aja. Lalu kita akan menghitung
Sesudah kita dapatkan ini, kita akan menghitung CF dari tahap akhirnya atau langkah akhir, yaitu membandingkan tiap nilai dengan kondisi yang sama. Kondisi yang sama ini maksudnya itu berdasarkan ini, apa itu namanya, frekuensinya. Ini ada 2, berarti kita ambil ini 2. Ini kita akan 2 nilai ini akan kita hitung untuk mendapatkan hasil. 2 ini juga sama, yaitu 0,18, 1 untuk 4 juga 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir satu frekuensinya yaitu ini. Frekuensi itu maksudnya dapat dari sini. P, nah P-nya ini dapat dari P ini. Frekuensi kode penyakit 1 ada 2, atau sini ada 2, ini ada frekuensinya ada 4, ini ada 1. Kita hitung langsung. Nah, sebelum menghitung kita perlu mendapatkan panjang dari nilai-nilai untuk sebagai akhiran dari loop, karena kita akan meloop setiap data. Kita hitung seperti ini aja. Kalau sudah, kita juga perlu tambungan. Hitung sementara atau temp juga bisa, tapi saya lebih pakai ini. Variabel area kosong. Nah, untuk menghitung semua nilai, sebelum itu saya akan melihatkan perhitungan secara manual. Nah, seperti yang tadi, ini data penyakit dan data gejala tadi. Lalu ini pasien, proses awal seperti yang saya bilang tadi, kita hitung perkalian antara data pasien dan gejalanya. Untuk proses lanjut, kita akan menghitung tadi tiap-tiap nilai. Nah, ini itu kita hitung dulu frekuensinya, tadi kita sudah hitung, dan untuk frekuensi ini kita dapat dari hasil perhitungan proses awal tadi. Nah, ini nanti kita bandingkan dua nilai ini. Kalau ada 2, kita bandingkan 2. Kalau ada 4, ya kita bandingkan semua. Dan seterusnya. Untuk rumusnya, jika semua datanya positif, kita pakai rumus ini. Yaitu CFHE ke-1 dan kedua kita kalikan dengan 1 minus dari CFHE 1. Kalau semuanya negatif, kita apa itu namanya, plus semua. Nanti saya akan tulis di kode aja. Kita through loop. Kita misalkan X saja untuk di dalam nilai-nilai. Karena nilai-nilai tersebut ini akan kita bandingkan. Nah, kita masukkan ke temp. Temporary kita isi dan kita perlu variabel baru yaitu K. Oh iya, sorry. Di sini harus ada ini indeksnya. Karena merah karena ini kurang in. Merah karena tidak dideklarasi. Sekalian aja IJK sama dengan 0. Nah,
temp juga kuning karena belum deklarasi juga. Nah, K plus sama dengan 1. Nah, jika K sama dengan frekuensi ke I, nah, frek ini apa? Frek ini kita ambil dari frekuensi. Frequent.values. Sama seperti atas tadi ya. Oh, sorry, bukan frequent. Hitung frequent. Kalau frequent aja nanti nggak bisa diambil. Di mana indeks ke I. Sorry, bukan I tapi J. Nah, jika sama, kalau jika panjang dari temp itu sama dengan 1 atau frekuensinya cuma 1, dia akan langsung ke mengisi hasilnya. Append kita masukkan temp ke 0 karena datanya cuma 1. Hasil sini kita juga perlu tambungan area kosong. Nah, jadi urutannya begini. Nah, misal juga jika len temp itu sama dengan 2, jika datanya cuma 2, nah kita perlu perhitungan. Nah, sebelum itu kita jelaskan di sini kita append nilai-nilai dari indeks ke I sampai selesai. Nah, indeks I kan berarti masih 0. Kita append nilai-nilai yang ke 0 ke temp. Indeks ke 0 ke temp, K-nya kita tambahkan 1. Nah, kan otomatis jumlah K kan sama dengan frekuensi dari J atau jumlah frekuensinya. Maka kita apa itu namanya? Cek apakah frekuensinya sama? Ya, dia masuk. Nah, apakah datanya cuma 1? Kalau 1 langsung aja masukkan ke hasil. Kalau ada 2, kita perlu cek tadi yang saya maksud positif semua, negatif semua, atau positif atau negatif. Karena cuma 2 data, maka ini nggak perlu kurung juga nggak apa-apa sih. Ini juga hapus. Nah, jika temp ke 0 itu sama dengan lebih dari 0 dan temp ke 1 itu juga lebih dari 0, maka dia akan nge-append apa yang di-append perhitungan daripada certainty factor, yaitu jika kondisinya tersebut maka kita temp 0 kita tambah dengan temp ke 1 yang mana dia sudah dikali daripada 1 min. Di sini bukan kurungnya ada di sini. Nah, 1 dikurangi temp ke 0. Itu jika
positif semua, dan jika ada yang negatif semua, kurang dari 0, and tem ke 1 juga kurang dari 0, kita lakukan apa? Dan bukan tapi elif, dan else kita langsung hitung nanti untuk jika salah satu ada yang negatif. Nah, jika negatif semua, kita akan kopas saja ini, dimana kita ganti ini jadi positif. Saya kebalik. Di sini plus, di sini baru min karena dia negatif semua. Sorry. Ini bener min. Kalau di sini ini jika salah satu ada yang negatif. Nah, kita tambah. Ini merah kalau indentasinya salah. Nah, kita hitung hasil dot append apa yang akan kita append, yaitu perhitungan daripada tem ke 0 ditambah tem ke 1 dibagi 1 dikurangi min tem ke 0 atau tem ke 1. Sudah. Nah, rumus sederhana untuk menghitungnya yaitu kita cek dulu tadi apakah positif semua atau negatif positif. Jika positif semua, kita akan append hasilnya ke sini, yaitu dengan rumus ditambah, dikali, dan dikurang. Untuk jika semuanya negatif, kita append itu yaitu tambah tem 1 dan tem 0, dan juga kita bagi dengan 1 dikurangi min atau yang paling kecil daripada tem 0 atau tem 1. Nah, itu untuk kondisi jika len-nya 2. Nah, jika len-nya dari tem itu lebih dari 2, nah sama saja kita kopas ini. Nah, jika len-nya lebih dari 2, ini juga elif ya, soalnya ini satu kesatuan daripada if else-nya. Jika temnya lebih dari 2, len tem tadi sudah, belum. Kita hitung panjang dari len dari tiap iterasi. Nah, dia akan berubah tiap kita iterasi. Jangan di atas karena nanti sifatnya statis. Nah, temnya sudah kita dapat panjangnya. Nah, hasil sementara kita masukkan, nanti saya akan jelaskan tem ke 0. Nah, kenapa kok kita langsung mengappend hasil sementara tadi belum? Bukan
Hasil sementara. Oh ya, hasil sementara belum kita buat ya. Oh, ini bukan hitung sementara, tapi hasil. Nah, kenapa kok kita langsung nggak append? Kita lihat di perhitungan manualnya, di dataset. Nah, jika kita lihat, jika datanya lebih dari 2, yaitu ini, P3. Nah, data sementara itu dia akan mengelup yang ini, ini, dan ini. Dia akan selalu berubah tiap perhitungan. Jadi yang berubah itu depan, yaitu didapat dari ini. Misalnya 0,464, ini juga sama. 688, ini juga sama. Jadi rumusnya itu ini. Hasil dari perhitungan CF1 dan 2 kita bandingkan, lalu kita bandingkan lagi hasilnya dengan elemen selanjutnya. Jika sudah kita ini, lalu kita akan bandingkan temnya yang ke 0 ini kita ganti. Bukan tem ke 0 tapi hasil sementara. Oh, sorry. Ini jangan dulu. Kita juga ngeloop tadi ya, di inner loopnya karena dia ada beberapa kali perhitungan. Lalu kita bikin loop karena tadi sudah pakai X, Y, dan sekarang Z. Kita loop sampai ukuran dari size-nya ada berapa, kita loop sampai situ. Nah, jika iterasinya sudah melebihi frekuensi, yaitu Z plus 1, kita akan break aja karena sudah selesai perhitungannya. Nah, kalau enggak, if hasil sementara. Nah, ini baru kita pakai tadi. Ini, pakai ini. Nah, ini bukan tem, tapi hasil sementara ke 0. Lebih dari 0. Dan tem ini bukan 1 tapi Z, karena indeksnya kita sudah kasih Z. Kenapa plus 1? Karena kita akan mengambil data setelahnya, yaitu setelah temnya 0. Nah, kalau sudah ini kita indentansinya tab, ini bukan hasil tapi hasil sementara. Kita append, ini bukan tem 0 tapi hasil sementara ke 0. Oh, sorry, ini bukan ke 0 tapi ke Z karena dia mengikuti urutan dari indeks. Salah, bukan tem. Hasil sementara. Nah, hasil sementara kita append ke hasil sementara. Karena, kenapa kok hasil sementara? Karena perhitungannya belum selesai. Selanjutnya juga sama, ini juga hasil sementara. Ini tendensinya kita perbaikin, ini juga. Nah, ini tem Z plus 1. Sementara kita append. Oh, belum copy. Ini terus yang ini juga, ini bukan tem 0 tapi hasil sementara.
ke 0. Oh sorry, ke Z maksud saya. Ini temp 1 ini salah. Ini Z plus 1. Oh, sorry. Ini bukan 0. Karena indeksnya sudah berjalan tadi. Z, ini juga Z. Ini Z plus 1. Oke, sip. Yang terakhir, ini hasil sementara ke Z. Ini temp Z plus 1. Ini hasil sementara Z. Nah, kalau sudah kita hit. Nah, secara singkat saya jelaskan di sini kita cari indeks dari nilai-nilai. Nah, kita langsung pen dari nilai ke indeks ke i tersebut lalu k-nya kita plus 1. Nah, jika apa itu namanya jumlah k dan frekuensi indeks ke tersebut sama dengan k, frekuensi dan k-nya sama. Nah, kita cek jika hanya ada satu data, kita langsung append hasilnya. Jika ada dua data, kita hitung pakai rumus ini. Nah, jika lebih dari dua data, kita loop untuk menghasilkan hasil akhirnya daripada data jika lebih ada dua, frekuensinya ada lebih dari dua. Yaitu pakai inner loop ini untuk rumusnya sama, cuman kita perlu ini tambungan sementaranya, kita bandingin ke data selanjutnya, lalu tambungan sementara itu kita bandingin ke temporary selanjutnya, dan seterusnya. Jangan lupa J-nya kita increment supaya berjalan, dan K-nya kita reset. Karena frekuensi tiap nilai-nilai itu beda-beda, makanya kita perlu reset untuk dia kembali ke 0. Nah, oh indentasinya ini kurang 1. Nah, di luar semua. Nah, dia posisinya di luar semua. Kalau sudah, tambungan juga kita hapus karena dia bersifat temporary. Kalau sudah, kita print hasil. Oh, sorry. Ini di luar ya. Kita belum append hasil. Indeksnya kita kurangin 1 supaya dia apa itu namanya tidak bentrok. Oh sorry, if k sama dengan frekuensi J, dia error karena out of the bound with size 4. Sorry, ini ada yang salah penempatan saya. Plus sama dengan 1. Oh ini di luar. Sorry, ini juga di dalamnya. Oh ini di luar elif-nya. Nah,
Terkadang Python itu begitu. Sebentar, ini, oh iya sorry, I-nya belum saya increment. Dia tidak mau bergerak ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sebentar, ini masih ada yang salah. Saya cek ulang. Hasil sementara itu when value stem hasil sementara. Hasil sementara frag tem IJK sama dengan 0x nilai-nilai tempen nilai-nilai I K if K frag J if 1 langsung append jika length sama dengan 2 kita if itu kita append oke sip. Nah berarti kita lihat hasil perhitungannya. Harusnya hasilnya itu 0,46, 0,26 dan seterusnya. Berarti ada yang salah. Kita langsung append temnya, line-nya sama dengan 2, lebih dari 0, kita 0, 1 kali 1 main, oke sip. Jika negatif semua, oh sorry, ini bukan N. Tapi OR. Ini juga OR. Karena dia salah satu saja yang negatif. Kita run. Oh masih ya. Berarti kesalahan ada di sini. Oke, sebentar. Dari 0 kita append tem 0 else tem 0 else tem 0 tem 1 dikali 1 plus tem 0. Oke, jika length tem lebih dari 2 kita size temnya kita append langsung the z in range size jika z lebih dari sama dengan size. Kita tadi lupa mengetik jika ukuran size-nya lebih dari itu maka kita break langsung. Sementara z lebih dari 0 and then z lebih dari 0 kita append z plus 1 harusnya. Sementara z tem z per 1 main sementara z oke. Sementara z kurang all z tem z per 1 kita jumlahkan itu ya. Z stem. Oh, ini ternyata. Z ini Z plus 1. Itu yang atas aman tadi.
else, sementara Z dan Z plus 1 itu Z. Oke, kita ini di dalam sini. J ini di dalam. Nah, sudah mulai berubah hasilnya. Sorry, ini ada kesalahan di sini. Ini salah diidentasi. Soalnya harusnya itu hasilnya seperti ini. 46, 26, 73 sama 40. Sebentar saya perbaikin. Nah, ternyata salah di sini tadi. Saya belum meng-clear. Oke, nilainya sudah benar. Tapi di sini ada beberapa ini ya. Oh, salah. Nah, oh, dia tidak masuk yang terakhir. Berarti problem di sini. Ini dia tidak mau mengupdate. Oh, ternyata salah identasi di sini tadi.
Ya, itu kekurangannya Python jika tidak ada indentasi, kadang begitu. Nah, ini hasil dari perhitungannya sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, kita akan membuat kesimpulan. Nah, untuk membuat kesimpulan, kita perlu posisi untuk membanding atau mencocokkan hasilnya dengan penyakit yang ada. Dan kesimpulan diambil dari hasil perhitungan ini yang paling tinggi. Terlihat 0,72 tertinggi. Nah, kita akan ambil posisi dan nilainya. Kita hitung yang tertinggi. Kita pakai 6 Python, yaitu kita pakai fungsi max dari hasil. Kita dapatkan indeksnya juga dari hasil. Hasil max, indeksnya kita dapat dan nilai yang tertinggi juga dapat. Kita loop indeks dihitung frekuen dot index, kita cek indeksnya, kita ambil dari hitung frekuen tadi, yaitu value-nya kita ambil nama indeksnya itu value kodenya. Nah, karena kodenya sudah didapat, posisinya kita geser. Kita perlu deklarasi posisi. Kalau sudah, kita cek sama dengan IDX indeksnya. Kita ambil data dari data penyakit I, Y pada enumerasi atau pengurutan dari data penyakit, yaitu kita ambil kodenya, yaitu kita cocokkan kodenya daripada indeks dari hitung frekuen tadi. Nah, jika sama, maka kita loop, dan jika Y sama dengan indeks atau kodenya sama dengan indeks, kita cetak kode penyakit, yaitu kita print index karena nama indeksnya itu kode, dan nama penyakit yaitu tadi data penyakit, yaitu penyakitnya. Dan jangan lupa kita cetak di indeks tersebut. Kita enter. Nah, penyakitnya itu P02 dan nama penyakit kodenya itu P02 dan nama penyakit B. Kita lihat di perhitungan manual, yaitu sorry, ternyata ada kesalahan di sini. Indeks penyakit I, MD max hasil ini tadi sudah benar, indeksnya 3. Hasil max NP max indeks hasil dot indeks hasil max, indeks hitung frekuen dot indeks value hitung frekuen indeks. If
Seperti ini juga bisa. Oh, sebentar, ini indeksnya ada yang salah. Kalau misal ini saya ganti 1, dia akan, oh, tidak bisa. Dia akan mengurang 1 hasilnya. Ini sudah benar, berarti di sini problemnya. Coba kita print, data penyakit. Bukan code, data penyakit, enumerate I dan Y. Coba kita cetak hitung frekuen. Oh, bukan hitung frekuen, tapi frekuen. Sebentar. Ini ada miss di 1 data. Jika posisi 0, hasil max, NP max hasil, ITX hasil max. Dia mendeteksi data terendah. Oh, min. Sorry. Oh, salah ya. Kalau min malah salah. Oh, baterai saya habis. Coba kita print hasil max. Oh, dia sudah benar. Coba kita print ITX. Oh, ternyata di sini indeksnya dia malah 2, harusnya 3, berarti plus 1. Oh, tidak bisa ya. Nah, jadi ada miss di sini tadi. Coba kita print hasil. Kayaknya ada miss deh di sini. Salah. Kalau ini baru benar. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba indeksnya berubah jadi 2. Jika kita lihat
Nah, dia 3. Coba kita buat ulang. Kita hapus, kita bikin kode ulang, kita enter. Oh, masih sama ya. Posisinya 4. Harusnya ya. Loh, kok jadi 2? Nah, ini ada kesalahan ini. Soalnya di sini itu, loh kok jadi 2? Nah, seperti ini. Kalau kita ini hapus, oh tetap saja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Hasilnya adalah ini P03 dan dia adalah penyakit C. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.